Halo anak-anak ibu yang terkasih, selamat pagi dan salam jumpa untuk kita semua. Nah anak-anak ibu, bagaimana kabarnya? Ibu harap kita semua selalu berada di dalam lindungan Tuhan ya. Nah kali ini kita akan belajar tentang perubahan cuaca. Nah materi kali ini ada pada tema 5, subtema 2. Nah, anak-anak ibu guru, mari kita belajar. Cuaca dan perubahannya dapat kita amati di lingkungan kita. Nah, perubahan dari cuaca ini adalah suatu keadaan ketika udara mengalami perubahan. Cuaca mempengaruhi aktivitas penduduk sehari-hari. Ketika cuaca cerah, terik matahari yang bersinar membuat udara menjadi panas. Nah, saat cuaca cerah, semua kegiatan dapat kita lakukan terutama di luar ruangan. Misalnya, berpergian, berolahraga, menjemur pakaian, bermain di halaman, dan lain sebagainya. Pekerjaan yang memanfaatkan cuaca yang cerah yaitu pengrajin batu bara, seperti menjemur agar batu baranya bisa kering dan dapat dipakai. Pengrajin genteng. Nah, pengrajin genteng menjemur gentengnya pada saat cuaca cerah agar gentengnya keras dan tidak mudah rapuh. Pembuatan kerupuk. Nah, kerupuk dibuat dengan cara menjemur agar kering dan dapat digunakan dan digoreng untuk kita santap di rumah. Pembuatan ikan asin. Nah, ikan asin mengalami proses penjemuran. Agar ikan asinnya tahan lama, maka ikan asinnya dijemur dulu. Petani garam. Nah, ini pastinya penting dilakukan dalam cuaca cerah karena petani garam menghasilkan garam dari penguapan air laut. Nah, kegiatan tadi sangat bergantung pada cuaca yang cerah untuk menjalankan pekerjaannya. Nah, setelah cuaca cerah, kita akan membahas tentang cuaca berawan. Nah, saat cuaca berawan, sinar matahari akan terhalang oleh kumpulan awan yang tebal. Nah, oleh sebab itu, banyak kegiatan yang dapat kita lakukan saat cuaca berawan. Contohnya bermain lompat tali, petak umpet, bersepeda, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ibu, ketika cuaca sedang berawan, anak-anak ibu seharusnya memilih permainan atau aktivitas yang dapat dilakukan di ruangan, karena keadaan cuaca yang berawan bisa saja berubah menjadi mendung. Nah, pada saat cuaca mendung, biasanya orang-orang itu segera pulang ke rumah agar tidak kehujanan. Nah, kamu pun dapat bermain di teras rumah atau di dalam rumah bersama adikmu. Nah, kamu juga jangan lupa untuk membantu ibumu mengangkat jemuran ketika cuaca mendung. Oke ya, Nak? Nah, kegiatan yang mengalami hambatan saat musim hujan yaitu saat terjadi hujan lebat, beberapa jalur transportasi mengalami hambatan seperti kemacetan atau seperti roda 2 yang tidak bisa melaju di cuaca yang hujan. Dan jalur pelayaran akan terganggu saat terjadi hujan atau hujan lebat seperti kapal kan? Nah, kalau misalnya hujan, pasti ombak yang di tengah lautan akan tinggi. Nah, jadi kapal itu atau sampan itu akan terhambat dalam perjalanannya. Dan begitu juga saat hujan lebat
di jalur penerbangan. Nah, saat penerbangan pesawat akan mengalami gangguan kalau misalnya cuaca buruk atau hujan. Nah, ini yang sering terjadi ya karena sehingga mengakibatkan pesawat ini tidak bisa lepas landas atau berangkat. Nah, cuaca mendung bertanda akan segera turun hujan dan langit berwarna gelap. Nah, tulisan gelap itu pakai P ya nak, bukan pakai B. Ini ibu ada salah tulis. Nah, ketika hujan mulai turun, udara mulai terasa dingin. Nah, ketika musim hujan, bidang pertanian sangat diuntungkan karena seperti petani yang bekerja di sawah menanam padi, mereka sangat membutuhkan air hujan untuk mengairi persawahannya, ya kan? Nah, perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Nah, contohnya pada saat ini cuaca cerah. Nah, sejam kemudian tiba-tiba cuaca langsung turun hujan. Nah, itu dinamakan cuaca ekstrim ya nak. Pada cuaca tersebut, tubuh akan mudah terserang berbagai macam penyakit. Nah, antara lain flu, mimisan, dan sesak nafas. Nah, berbagai cara yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit akibat cuaca ekstrim itu adalah menjaga kebugaran tubuh dengan cara berolahraga. Nah, hindari kontak langsung sinar matahari dengan cara menggunakan topi atau payung atau baju yang berlengan panjang. Menggunakan masker ketika di sekitar banyak debu. Nah, khususnya pada masa COVID ini ya karena kita harus menggunakan masker dan terus jaga kebersihan dengan cara cuci tangan dengan rajin. Nah, pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku dapat juga kita lihat dari suhu udaranya. Nah, udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Nah, kebalikannya jika udara yang panas membuat kita berkeringat dan tidur pun menjadi tidak nyaman. Nah, contohnya seperti hujan ya karena kalau hujan suhu udara akan menjadi dingin. Nah, di situ kita sering ngantuk. Jadi kita enaknya tidur. Nah, ketika panas atau cuaca cerah, nah suhu udara akan panas dan kita dapat kepanasan dan tidak bisa tidur dengan nyenyak ya kan? Nah, hujan dapat membuat alergi semakin parah. Salah satunya orang yang pilek karena alergi cuaca dingin. Biasanya orang pilek itu kambuh ketika cuaca dingin atau sering turun hujan. Nah, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Nah, BMKG adalah Badan Penyedia Informasi Cuaca. Nah, di samping kita ini sebelah kiri adalah lambang BMKG. BMKG adalah singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, badan lembaga ini bertugas mengamati cuaca setiap harinya di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jika anak-anak ibu melihat perkiraan cuaca di televisi, maka itu diambil dari BMKG, Badan Penyedia Informasi Cuaca. Nah, oke ya anak-anak ibu. Nah, pembelajaran kita pada kali ini cukup sekian. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya ya nak. Salam jumpa untuk kita semua. Cayo!